Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, selamat datang di SMP Negeri 40 Bandung dan selamat datang di ruang bimbingan dan konseling SMP Negeri 40 Bandung. Perkenalkan, nama Ibu Tuti Aulia sebagai guru BK kelas 7D sampai dengan 7I. Oke, anak-anakku sayang, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih BK itu? Kok di SD tidak ada BK, tapi di SMP ada BK? Seperti apakah sih belajar BK itu? Mungkin itu pertanyaan yang muncul di benak kalian. Oke, kita akan bahas ya. Jadi, BK itu apa sih? Apakah seperti mata pelajaran? Atau ekstrakurikuler? Atau polisi sekolah? Wow, ternyata bukan itu semua. Jadi, BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling, sebuah layanan yang membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya. Jadi, di BK kalian akan dibantu supaya lebih mandiri dan lebih matang sesuai dengan usianya. Oke, anakku sayang, apa sih tujuan kita ada suatu bimbingan dan konseling? Tujuannya buat apa? Yang pertama, membantu siswa memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan menyelesaikan studi. Yang ketiga, mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi. Jadi, kalau ada kesulitan, silakan boleh menghubungi ibu ya. Yang keenam, yaitu mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kita akan membahas apa saja layanan BK yang akan kita lakukan di kelas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan pribadi. Berarti hal-hal yang berhubungan dengan pribadi kita. Contoh misalkan, aduh saya kurang pede. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita lebih pede di depan kelas. Yang kedua, layanan sosial. Tentunya layanan ini berhubungan dengan orang lain. Bisa dengan orang tua, teman, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu layanan BK belajar. Apa saja yang dibahas di sini? Yaitu bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana gaya belajar saya, atau bagaimana juga cara memanage waktu untuk bisa belajar, terutama di situasi pandemi ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas juga yaitu mengenai layanan karir. Apa sih layanan karir? Layanan karir yaitu bagaimana kita akan menuju ke jenjang berikutnya, baik itu karir, prestasi, ataupun misalkan bagaimana memilih ekstrakurikuler. Oke, anak-anakku sayang, jadi nanti kita akan membahas 4 layanan BK, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, selanjutnya, dalam masa pandemi ini, bagaimana BK bisa melakukan layanan? Ya, kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, Ibu sudah membuat Google Classroom. Jadi kalian nanti masuk ke Google Classroom sesuai dengan kelas dan kodenya masing-masing. Yang kedua, Ibu juga membuka layanan lewat WhatsApp. Itu kalian sudah punya WhatsApp ya. Nah, bisa di WhatsApp group ataupun WhatsApp WA pribadi. Oke, selanjutnya kita juga bisa bertatap muka loh. Nanti sekali-kali kita akan bertemu di Google Meet. Jadi jangan lupa ya, biar ibu bisa mengenal wajah-wajah kalian.
Selanjutnya, kita juga nanti bisa berkonsultasi ataupun ibu bisa melakukan tes dengan menggunakan aplikasi lainnya yang nanti akan ibu share kepada kalian semua di Google Classroom. Oke, anak-anakku sayang, tadi ibu sudah menjelaskan apa itu BK. Sekarang aturannya bagaimana ketika kita ada di ruang BK. Yang pertama yaitu niatkan kita menuntut ilmu itu karena Allah, bukan paksaan dari orang tua ataupun dari yang lainnya, sehingga ilmu kita akan berkah. Yang kedua, ucapkan basmalah setiap kita akan masuk kelas atau mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, masuk kelas online tepat waktunya sesuai dengan jadwal dan kesepakatan bersama. Yang ketiga, silahkan kalian isi absensi sesuai dengan link yang ibu berikan. Selanjutnya, kita harus fokus dengan apa yang kita bahas. Selanjutnya, jika ada tugas atau angket yang harus diisi, kumpulkan tepat pada waktunya ya, jangan dinanti-nanti. Next, ibu harap kalian aktif mengemukakan pendapat kalian ketika kita berada di ruang diskusi. Oke, itu dia rules atau aturan kelas. Nah, sudah ada gambaran tentang bimbingan dan konseling? Mudah-mudahan sudah ada ya. Jadi, anak-anakku semua, layanan bimbingan dan konseling tidak hanya buat siswa yang nakal loh atau bermasalah, tapi berlaku bagi seluruh siswa untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, anak-anakku sayang, demikian perkenalan tentang layanan bimbingan dan konseling di SMP dan bagaimana kesepakatan kita ketika berjumpa di kelas online. Oke, moto ibu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Mudah-mudahan kalian juga bisa bermanfaat bagi orang tua ataupun teman kalian sendiri. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap banyak berdoa, serta tetap semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah melihat tayangan ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi nomor ibu yang tertera di layar ini. Anak-anakku semua, sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan potensi kalian dan mengembangkan bakat dan minat kalian di SMP Negeri 40 Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.